Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dimanapun teman-teman berada. Perkenalkan, nama saya Dimas Ramadan dengan NIM 123240110 dari Informatika H Angkatan 24. Dan dalam video kali ini, kita akan membuat demo dan mensimulasikan suatu routing statis dengan topologi jaringan seperti pada gambar ini. Di video ini nanti akan diberikan juga beberapa penjelasan di sepanjang video. Jadi tanpa basa-basi langsung aja kita mulai videonya. Nah, yang pertama kita butuhkan adalah dalam topologi jaringan ini kita memerlukan 5 router. Lalu di masing-masing ini kita akan hubungkan ke switch dan kita akan hubungkan ke PC. Jadi kita langsung aja buat. Kita perlu yang namanya router. Kita pakai yang empty aja. Kita bikin di sini 1, lalu pakai bentuk seperti itu, lalu 2, 3, 4, dan satu lagi 5. Oke. Setelah itu kita perlu switch di masing-masing ini. Jadi ada switch 1, 2, 3, 4, 5. Kita bikin switch itu ada di kecil banget ya. Sebentar. Switch itu ada di mana sih? Switch. Sebentar teman-teman, ini nyari switch susah banget sih. Ini dia. Switch 1, switch 2, switch gimana ya? Di sini aja. 3. Lalu ada switch 4 dan switch 5. Oke, setelah itu kita perlu PC. PC. Di mana PC? PC itu. Nah, PC 1, PC 2, PC 3, PC 4, dan PC ke-5. Oke, kita sudah kurang lebih seperti ini, masih amburadul. Nah, kita bakal hubungkan antar router ke switch dan antar switch ke PC menggunakan kabel. Nah, kita memerlukan kabel strike sama cross ya. Ini nanti kita bikin ini strike, PC switch ini kita switch router itu kita perlukan strike. Lalu untuk antar routernya kita pilih cross. Tapi sebelumnya karena kita pakai empty router, jadi kita isi dulu. Kita isi ini dengan, kita matikan dulu. Kita isi dengan CFE. Jadi 1, kita isi 5 aja. Banyak-banyak juga nggak apa-apa sih. Oke, hidupkan, silang. Nah, kita isi semua. Maaf. Aduh, lupa. Jadi teman-teman kalau mau masukkan CFE atau 1S itu kita perlu matikan dulu terlebih dahulu routernya. Matikan. Repot ya. Tapi begitulah. Hampir. CFE. Hidup. Satu lagi di
Oke, setelah kita sudah susun semua router, kita pastikan dulu udah hidup kan. Hidup, hidup, dan satu lagi hidup. Oke, setelah semua udah hidup, kita langsung saja. Nah, biar nggak ribet, kita bikin pakai kabel yang otomatis saja. Jadi kalau kita klik ini bakal langsung menghubungkan PC dan studio itu dengan kabel listrik. Jadi nggak usah repot-repot lagi. Nah, kita hubungkan juga. Dan yep. Nah, ini hubungkan ke strike. Setelah itu kita hubungkan ini antar routernya itu menggunakan otomatis juga, tapi itu bakal otomatis cross. Oke, mungkin ini agak supaya beri jarak dikit. Seperti itu. Ini juga biar ada jaraknya, biar nampak fast ethernetnya seperti ini. Oke, lanjut. Ini tuh kesini, lalu ini kesini, ini kesini, ini kesini. Oke. Ini ke sini dan satu lagi ini ke sini. Kurang lebih seperti ini ya. Oh, tuh. Nah, kurang lebih udah persis seperti pada gambar. Ya sama aja, ini aja deh. Nah, udah gitu aja. Oke, lanjut. Setelah itu, setelah udah kita bikin persis seperti itu, kita bakal lanjut membuat sebentar. Oke. Selanjutnya kita bakal membuat IP konfigurasinya. Nah, ini sudah disediakan IP konfigurasinya, jadi kita tinggal masukkan saja di tiap-tiap PC dan tiap-tiap router. Baik, kita masukkan saja. Pertama PC, kita config fast ethernet. Nah, kita masukkan PC yang pertama itu adalah 192 168 1. Sebentar, bunyi 192 168 1. Ini kenapa deh? Oke. 192 168 1.2. Enter. Kita make /24, berarti 255.255.255.0. Ini udah otomatis kalau kita enter. Mungkin teman-teman bertanya kenapa dimulai dari 2. Nah, nanti satunya ini itu kita bikin sebagai kita bikin sebagai IP konfigurasi dari router yang ini. Jadi kita bikin ini dimulai dari 2 untuk PC-nya. Udah on. So ini kita bikin router 0. Nah, kita bikin untuk fast ethernet 0 ini adalah sebagai nah, ini itu adalah sebagai IP dari si routernya. Kita masukkan di fast ethernet 0/0. Jadi kalau kita klik, nah kita bikin di sini 192 168 1.1. Nah, kita on kan. Nah, setelah kita bikin ini kita bakal copy. Jadi IP configuration ini IP address yang di fast ethernet 0/0 di router itu bakal menjadi
default gateway dari si PC ini. Ibaratnya adalah sebagai pintu masuk atau sebagai gerbang untuk si PC dapat mengakses atau dapat melink si router pertama. Kita paste aja di sini. Oke. Nah, jadi dia bakal udah hijau nih. Dan kita juga bakal melakukan hal sama ke PC-PC lain dan router yang lain. Jadi ya membosankan. Saja 192.168.2.2. Ini bakal dipercepat aja videonya. Oke, 2.2 sip. Selanjutnya yang 2.1 1.2 2.1 192.168.1 yep, 2.1 kita on. Sebentar, 2.2 sip, kita bikin default videonya 2.1 sip. Selanjutnya di sini itu 3.2 3.2. Oke, kita copy aja terus kita pastekan di sini. Kita ganti dengan 3.1. Kita on 3.1 kan untuk routernya 3.1. Sip. Copy. Kita balik ke PC. Ini restoran. Restorannya udah 3.2. Kita bikin sini 3.1. Sip. Selanjutnya kita bikin PC selanjutnya. Di sini pakai 4.1 untuk router dan 4.2 untuk PC. Oke, kita PC dulu. 4. Ini kenapa dia bunyi-bunyi ini? Oke, 4.2 on sip ke restoran 0. Kita bakal bikin ini 4.1 sesuai dengan 4.1 router 3. Oke, kita enter on. Dan yang terakhir itu 5.2 dan 5.1. Ini 5.2, 5.1. Yep, benar. Config. Ganggu nih. 5.2. Ini 5.1 on. Oke, 5.1 sesuai. Kita balik lagi ke PC setting 5.1. Oke, kita pastikan dulu sebentar untuk yang ini udah 1.1 2.1 3.1. Ah, ini belum nih kan, hampir aja. 4.1 sesuaikan ya sama 4.1 sip. Dan terakhir 5.1 5.1. Oke. Kita sudah menghubungkan PC ke router. Kita mungkin coba kirim surat ke sini. Nah, dalam hal ini kita sudah bisa ngirim surat ke router. Tapi tentu saja kalau misalnya kita kirim surat dari sini ke sini, itu pasti bakal fail. Ya ini kabel aja masih merah gitu. Jadi kita bakal menghubungkan router satu ke router yang lainnya, atau menghubungkan router antar router gitu. Dalam hal ini kita bikin, nah ini sudah disediakan juga IP address seperti ini. Jadi kita tinggal masukkan saja. Nah, kita menghubungkan si PC melalui switch ini di fast Ethernet 0/0. Kalau teman-teman lihat, di sini ada fast Ethernet 1/0 dihubungkan ke 1/0. Terus 2/0 dihubungkan ke 1/0, 2/0 dihubungkan ke 2/0, dan seterusnya. Kita akan masukkan IP address ini ke masing-masing dari router yang menghubungkan router 1 ke router 2 melalui fast Ethernet yang terhubung dengan kabelnya. Jadi kita masukkan saja. Jadi ini fast Ethernet 1/0 ke 1/0 dari dari router A ke router B gitu.
kita tinggal masukkan ini ke sini. Jadi kita buka dulu. Jadi di sini kita bikin 192.168 100 titik 2 situ ya. Ya. 196.1.2 ini. Set, oke. Tinggal enter, kita on kan, kita copy aja dulu. Nah, sudah on. Selanjutnya kita ke router yang selanjutnya, router 1. Ini pakai yang 100.1 di 1/0 juga. Kita pastekan aja 100.1, enter, lalu kita on kan. Yep. Oke, sudah terhubung. Dan kita bakal lakukan itu juga dengan router yang lain. Ya, sangat membosankan. Ya udahlah, kerja aja kerja gitu. 2/0 dan 1/0 kita bikin dulu di sini. Di 2/0 192.168 make 101.1 enter. Ya bukan, 192.168 101.1. Oke. On. Kita copy. Oke, dia di 2/0 bukan? Oke, di 2/0. Lalu ada 1/0. Tinggal kita paste 101.2 di sini. Enter. On. Oke, sudah hijau kabelnya. Selanjutnya pakai mana nih? 103.1 dan 103.2. Ini kesini. Ini. Oke. 200 103.1 192 168 103.1. Ya benar. Enter. Copy. On. 103.1. Sip. 200 ke 200. Kita paste 103.2. Enter. On. Selanjutnya pakai yang 104.1.2. Sebentar, jadi 1/0. 1/0 pakai yang 104.2. Sip. 104.2 bukan? 104.2. Oke, sip, 1/0. Enter, on, copy. Di 1/0 104.2. 104.2, sip, lanjut. Ini di 2/0 4.1. Paste 1, enter, on. Sip, sudah on. 104.1 di 2/0. Sebentar, 104. Sip. Selanjutnya yang terakhir adalah yang ini. Yang terakhir sih, 105.1 dan 105.2. Di 2/0 105.1 bukan? 105.1, oke. Copy. Enter. On. 105.1 di 2/0. Selanjutnya di 1/0 105.2. Enter. On. Oke. Tinggal yang dua ini. Itu make 107.1 107.2 di 3/0. 107.1. Sip. Kita ubah di sini 107.1, copy. Enter. 107.1 di 3/0. Ya benar sekali. Selanjutnya di 3/0 lagi. 107.2. Enter. On. 3/0 107.2. 3/0 107.2. Selanjutnya adalah 106.1 di 4/0. 106.1 4/0 106.1 106.1 di 4/0. 106.2. Selanjutnya di 3/0. 106.2. On, sebentar. 106.2 on. 106.2 sini. 106.1. Oke, sip. Sudah on. Baik. Nah, tapi oke, kita bikin dulu nih. Kita bikin ke sini sukses. Tapi jika kita mau bikin dari sini ke sini,
itu masih fail, tentu saja. Karena Fast Ethernet ini tidak bisa, cuman Fast Ethernet saja itu nggak bisa ngobongin antar router. Jadi kita perlu melakukan yang namanya routing static. Nah, mungkin kita simulasikan aja ya. Kalau kita simulasikan, jadi itu nanti bakal berhenti di sini kalau nggak salah. Sini berhasil. Selanjutnya apa di sini ya? Oke, kita lihat aja simulasinya. Nah, ini berhenti nih. Tadi ini ke sini tuh aman. Tapi pas kita kirim ini ke sini, itu nanti bakal stop di sini. Karena Fast Ethernet itu mungkin saya bakal ngejelasin dengan cara yang lebih simpel. Ibaratkannya adalah kita sebagai penumpang PC ini, kita sebagai turis gitu, kita ingin pergi berlibur mengunjungi negara-negara. Dalam hal ini adalah routing ini sebagai negara-negara. Ada negara A, negara B, negara C, negara D, dan negara E. Kita sudah men-setting Fast Ethernetnya. Jadi ibaratnya kabel ini adalah sebagai bentuk suatu hubungan diplomasi dari suatu negara. Jadi kita sudah memiliki hubungan diplomasi nih. Tapi jika hanya memiliki hubungan diplomasi, kalau kita mau pergi ke suatu negara yang tentu saja jaraknya udah beda jauh, dan kalau kita langsung terobos saja pasti kan ya nggak boleh dong, ilegal gitu. Jadi kita perlu namanya, dalam hal ini adalah si routing static. Ini adalah mungkin kalau diibaratkan itu sebagai kendaraan gitu, suatu pesawat atau kapal, suatu kendaraan untuk kita sebagai turis itu pergi ke negara yang ingin kita tuju. Oke, kita jalan aja. Oke, kita bikin routing statiknya di sini. Sebentar. Jadi di routing static itu ada yang namanya network, NA gitu, network address, mask, sama next hop. Kita ibaratkan network sama mask ini adalah sebagai tiketnya atau mungkin paspor ya, apa aja deh gitu. Nah, yang paling penting adalah di next hop. Next hop ini adalah ibarat sebagai bandara tujuan dari penerbangan si suatu maskapai, suatu kapal, suatu maskapai atau suatu pesawat gitu. Jadi kita ingin dari router A ke router B, gitu kan. Jadi kita bakal setting dulu ini si turis ini kita bakal ingin dia pergi ke sini gitu, sini. Jadi kita bikin si bandara ini bakal berhenti di bandara ini, kita bakal berhenti di sini. Oleh karena itu IP address-nya atau tujuan alamat itu bakal menjadi IP si ini. Si ini. Nah, sorry. IP-nya itu bakal menjadi IP si ini 1.1.0. Nah, bakal menjadi IP si ini. Kita copy aja. Mungkin mungkin sejelasin lagi. Jadi network ini adalah nanti sebagai IP address dari PC yang ini, tapi titik 0, karena titik 1 udah dipakai sama router, titik 2 itu dipakai sama PC, titik 0 itu adalah sebagai network address atau ibaratnya IP pertama gitu, yang nggak boleh dipakai. Nah, kita bikin di sini lagi jadi 192.168, kita make 5.0. Sebentar, di sini 5.0 berarti kan 5.0. Masnya itu ya default ya, itu pakai size 24, jadi 25.0. Dan untuk next hopnya adalah si bandara yang kedua dengan 1/0. Oke, kita add. Sip. Oke. Nah, kita sudah bikin statiknya ini, tapi gini, kita sebagai turis tentu saja kan
kita kan turis nih, kita tuh ingin berlibur, nggak mungkin dong kita netap terus di negara itu, jadi kita perlu tujuan balik nih. Oleh karena itu kita, setelah kita bikin routing status di sini, selesai kita bakal bikin routing status juga di sini untuk tujuan bandara yang ini. Tadi ini ke sini, maka sebaliknya ini ke sini. Oleh karena itu kita bikin lagi. Kita bikin statiknya ini bakal menjadi 192.168.1.0 karena ini dia ini 1.1. Selanjutnya kita pakai yang fastnet 1/0 sebagai tujuan bandara. Kita copy. Ini kita isi dulu 124. Dan next hopnya adalah sebagai tujuan bandara. Kita add, silang. Oke. Setelah itu kita simulasikan dulu. Kita kirim ke sini. Oke, sebentar. Nah, memang awalnya tuh bakal fail, itu nggak tahu, memang saya juga kurang mengerti, tapi sepertinya ibaratnya kayak kita ingin ngetes suatu sinyal, jadi untuk apa ya namanya ya, saya juga kurang ngerti sebenarnya kenapa bisa fail dulu awalnya baru sukses. Mungkin untuk mensinkronisasi gitu ya, mensinkronisasi. Jadi awal-awal itu masih fail, disinkronisasi dulu supaya berjalan lancar, baru kalau misalnya udah lancar maka dia bakal sukses. Ya nggak tahu sih, kayaknya gitu. Oke, udah selesai. Ini ke sini. Tapi tentu saja kita bakal mengulang hal yang sama ke segala jalur. Jadi kan kita nih misalnya nih si turis PC0 itu ingin ke sini. Jadi kita juga bikin dong, bagaimana jika ini dia ke sini, bagaimana jika ini ke sini, bagaimana jika ini ke sini. Dan ya, membosankan. Jadi mari kita lanjut. Ini mungkin bakal saya skip ya videonya. Kalau kalau saya rajin saya bakal percepat videonya atau saya skip ke bagian setelah saya sudah isi semua. Kalau nggak kepanjangan nanti videonya. Nggak kuat laptop saya. Oke. Yang sini berarti. Coba. Sebentar. Sukses. Bagaimana sih yang sini? Oke, sip. Oke, mungkin saya bakal skip videonya. Kalau rajin. Yang sini, selanjutnya yang sini dulu. Kita bikin dia itu adalah 2.0. Jadi di sini bikin dulu statik 192.168.2.0. 25, 25, 25, 0. Kita bikin nextnya adalah 1/0. Copy. Terus 1/0. Oke, bikin sini. Jadi statik. Oh, sebentar. Ini tadi, oh ya. Oke, tinggal add. Ini tadi 2, ini 1, ini kedua 1/0. Kita copy aja. Sebentar, 1.1. Ini berapa? 1.1.2. 101.0. Ini tadi 2.0, 1.0 satunya. 192.168. 1.0. 25, 25, 25, 0. Stop. 1.1. 1.1. Kita simulasikan. Oke, sebaliknya. Ini kesini udah, ini kesini udah. Selanjutnya, ini kesini. Ini 3.0. Proses 0. Copy. Sebentar. Double check. Proses 0. Maka kita bikin statiknya. Sebentar, dia pakai 3.0. 192, 168, 3.0. 255, 255, 255, 0. 1.2. Sebentar, ini kita copy dulu. 1.1. Double check. Proses 0. 103.1. Statik 192.168. 2.0 bukan. 2.0. 25, 25, 25, 0. Paste. 1.1. 100.2. Oke. Selanjutnya. Ini kesini. Kita bikin dulu proses 0.
1 memakai yang 4.0 sip 1 4.0 25 add sebaliknya 1 1 2 sebentar 1 kali ini 1 8 3.0 oke yang 3.0 25 oke sip selesai ini udah ini kesini berarti ini 100 1 di 2 100 pakai API configuration yang 5.0 NA nya yep. Static 192 168 5.0 255 0 exception 191 add ya 191 selanjutnya sebentar 191 sip ini 190 itu kita copy 192 sini pakai yang 4.0 kan 4.0 sip 2 168 4.0 25 0 9.2 add oke tuh berhasil ini udah sebaliknya coba lihat oke setelah kita sudah bikin dengan routing lain, sudah kita bikin routing statisnya. Oke, mungkin kita bakal coba ini ya, simulasikan. Jadi ini udah berhasil, ini juga harusnya berhasil, ini berhasil, ini berhasil, dan satu lagi ini berhasil. Sip. Nah, sekarang kita ada permasalahan nih. Jika teman-teman perhatikan, yang kita kirim surat tadi adalah routernya dengan satu jalur atau satu kabel atau dua router gitu. Jadi router ini kirim, router ini kirim, router ini kirim, router ini kirim. Tapi bagaimana jika 3 router gitu atau 2 jalur? Atau dalam hal ini kalau kita kita analogikan itu 3 jalur gitu. 3 jalur maksudnya 3 bandara. Jadi transit gitu bandaranya. Bagaimana jika kita simulasikan? Fail. Mau kita tekan-tekan pun hasilnya pasti bakal fail. Jadi bagaimana simulasinya itu seperti ini. Sampai sini itu bakal tetap. Nah, dia tuh bakal stop di sini. Jadi nggak bisa gitu. Oke, kita silang. Oke. Jadi teman-teman, untuk kita dapat dari negara A itu mengunjungi negara C, kalau dalam maskapai penerbangan itu kan kita harus transit ya. Jadi kita nggak bisa. Jadi maksudnya gini deh. Ada kan beberapa negara itu yang kita ingin mengunjungi negara tersebut, tapi kita harus transit dulu di suatu negara. Misalnya kita ingin ke mana gitu, ke negara yang jauh, misalnya Indonesia ke Afrika gitu misalnya, ke Zimbabwe atau ke Ghana gitu. Mungkin saya nggak tahu juga, saya belum pernah, tapi mungkin aja kita harus transit dulu, mungkin ke dekat-dekat daerah situ, mungkin ke benua Amerika dulu, baru bisa ke Ghananya atau ke Zimbabwe-nya. Nah, itu juga berlaku untuk router topologi jaringan seperti ini. Jadi itu kita nggak bisa dari dari sini itu nggak bisa langsung ke sini. Kita perlu yang namanya itu penghubung
atau dalam analogi itu adalah transit gitu, transit antar negara. Jadi si negara B ini itu menjembatani antara negara A dan negara C, transit gitu. Tahu lah teman-teman ya, transit. Jadi kita transit dulu ke sini baru bisa ke sini. Contohnya seperti itu. Jadi gimana transitnya? Jadi kita bikin itu tetap di static juga, sama seperti yang ini. Kita bakal setting di static. Tapi ini agak sedikit berbeda. Nah, tadi statiknya itu adalah kita pakai fast ethernet 1/0, misalnya ini ke sini pakai 1/0 dan pakai NA si PC ini atau si router ini. Tapi dalam hal ini kita pakai NA-nya tetap CPC 3 misalnya nih. Kasih contoh deh. Nah, ini kita pakai NA si maaf. Nah, ini si 2.0 itu di sini tadi. Itu juga berlaku, kita pakai 5.0 itu di sini tadi tuh. Yang ini. Yang 5.0 itu. Nah, ini 5.0 itu adalah PC ini atau router ini. Kita bakal tetap pakai router NA yang ini. NA dari router ini atau PC ini yaitu adalah 4 ya. 4.0. Tapi kita bakal mengatur untuk hopnya, next hopnya itu adalah mengatur ke bandara ini atau router ini dengan fast ethernet 1/0. Jadi memang persis seperti yang ada di transit benaran gitu, transit bandara, kita memang harus melalui si gerbang atau si lajur dari maskapai menuju ke bandara yang ke B gitu. Baru kita bisa menuju ke bandara C. Jadi nggak bisa langsung tembak gitu, strike to the negara C, nggak bisa gitu. Oleh karena itu kita bikin statiknya ini bakal pakai 4.0, bukan, sebentar. Yap, 4.0. Untuk masnya sendiri itu bakal 255 dan titik 0. Next hopnya kita pakai yang ini 1/0 di sini. Kita copy aja. Balik lagi. Set. Nah, jadi 100.1 gitu. Kita add. Ini sudah berhasil ya, 100.1. Kita juga bakal lakukan hal yang sama seperti yang sebelum tadi. Kita kan nggak ingin menetap ke negara itu samanya dong, kita ingin balik juga dong. Karena itu kita bikin di sini yang 2/0. Nah, tadi ini 1/0. Sekarang ini dari sini tuh ke 2/0 gitu. Kita copy aja di sini. Copy. Kita pakai di sini 192.168.1.0 karena pakai yang ini ya. Ini 255 0. Next hopnya 105.1 dan yep. Oke, harusnya sudah ya. 4.0 100.1 kan. Sip. Ini adalah 1.0. Sebentar. Ini 105.1. Maka ini 105.1 dan 1.0. Oke. Sebentar. Oh ya, maaf teman-teman, ini mungkin kita bikin dulu ini ke sini ya. Sebelum kita coba, kita bikin dulu ini ke sini. Tadi kan ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Ini belum nih, ini ke sini nih. Oh, ini juga, ini ke sini. Itu belum. Kebetulan ada dua. Ini ada dua router. Kita bikin aja di sini. Kita pakai 3/0 sebentar. 1.2. Jadi 192.168.2.0 bukan. Kita cek.
benar sekali 2.0. Ini 25, 25, 25, 0. Paste, add, sebaliknya juga 3/0. Untuk yang ini kita pakai 5.0. 5.0, masnya 25, 25, 25, 0. Paste, add, sebentar, 1.1, 1.2, siap. Kita, oke, selesai. Selanjutnya yang ini ke sini. Ini pakai 3/0. Kita copy aja. Ini 3.0 bukan? Yap, benar sekali. 192, 168, 3.0, 255, 255, 255, 0. 192, kita paste aja. Oke, 106. Dan juga sebaliknya kita pakai 3 sebentar, cek dulu. Double check. 3/0, 102. Statiknya 102. Selanjutnya ini kita pakai yang ini sini 4/0. Nah, ini Ctrl A C. Kita bikin di sini. Networknya 5.0. Seperti biasa. Lalu oke. 101. Add. Kita fail dan sukses. Oke, misalnya. Oke. Oke. Nah, sudah ini ke sini, 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 dan ini ke sini. Kita coba lagi ke sini. Yang tadi kita, nah, sukses, sip. Oke, mungkin teman-teman tadi mengira kenapa saya langsung skip untuk ini, untuk coba ini. Saya bikin ini dulu. Sebenarnya teman-teman, kalau misalnya kita tadi langsung bikin ini ke sini, itu pasti bakal fail. Untuk alasan pastinya tuh saya belum, gimana ya? Mungkin ya kalau saya simulasi, saya analogikan. Jadi karena dia jalur pasti dari ini ke sini itu belum ada, pad atau jalur pasti dari negara ini ke negara ini atau dari router ini ke ini belum ada. Jadi nanti dia bakal bingung. Dia bakal bingung menentukan arah ini dari sini ke sini. Jadi nanti kan karena ini jalurnya itu belum pasti. Jadi ada jalur yang tidak terisi, maka dia itu bakal, si pesawatnya itu bakal bingung. Bisa saja nanti dia bakal nyasar atau seperti semacamnya begitu. Jadi kita harus bikin dulu semua jalur dengan tanpa transit begitu, jalur pesawat bandarnya itu tanpa transit, yaitu adalah ini, 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 ini. Setelah kita bikin, baru kita bikin jalur transitnya. Oke, kita sudah bikin ini ke sini. Selanjutnya adalah kita mau bikin dari ini ke sini dan ini ke sini. Nah, di sini kita tuh bisa saja bikin jalurnya itu ini ke sini atau ini ke sini. Maaf, bukan. Maaf, sorry. Maksudnya ini ke sini, ini ke sini yang ada transitnya begitu. Tapi kita bakal skip ini, jadi kita dari ini ke sini. Jadi sebenarnya itu bisa saja dari router ini ke sini arahnya. Tapi kan nanti statiknya nih kepenuhan gitu kan, gak enak aja dilihat. Jadi kita bikin nanti jalurnya itu begini. Set, set, dan set. Jadi gini, set, set, set. Dia juga sama, set, set, set. Jadi nggak numpuk di sini gitu. Jadi kita bikin saja. Ini 1/0. Kita copy saja di sini. Di router 3 bukan 1/0. Kita pakai untuk jalur ini adalah si IP 3.0, NA 3.0 gitu. Oke. Kita bikin static 192 168 3.0 255 255 255 0. Kita pastekan aja, add. Selanjutnya juga ini ke sini, maka pakai yang 2/0.
Sebentar, double check. Ini 101.2. Yep. Oke, selanjutnya ini yang 1.0. Kita ke sini dulu. Kita copy. Kita pakai network yang 1.0. 1.0. Dan paste add. Oke, kita coba sukses. Sebaliknya sukses. Sip. Ini sudah maaf, ini sudah selanjutnya ini. Oke, kita bikin dari sini ke sini itu pakai 1.0. 1.0 di terus ini. Dia di 2.0 ya, 2.0. Kita bikin 192.168.2.0 255.0. Next hopnya kita pastekan aja add. Selanjutnya juga kita pakai yang 2/0. Oh, sebentar, bukan 2/0 ini, 2/0 yang ini. Ctrl A. Sip, segini kan. Kita di sini set pakai yang 4.0. 92.168.4.0. Di sini 255.0. Kita pastekan 103.2. Kita double check. Aduh, tuh. Double check dulu. 2/0 103.2. Oke, selanjutnya 1/0 itu 104.2. Oke, maka kalau kita kirim ini ke sini sukses. Sebaliknya. Oke, teman-teman, jadi udah sukses. Kita simulasikan dulu. Bikin ini ke sini ya. Dia ke situ, lalu dia persiapan untuk berangkat. Ke sini, ke transit dulu. Lalu ke sini, ke bandara ini, ke Zimbabwe. Dan ya sampai muter balik, lanjut dan successful. Nah, oke, mungkin akan saya jelasin lagi sedikit biar teman-teman lebih mengerti. Nah, kita ingin menghubungkan, dalam hal ini kan dalam video ini kan kita ingin menghubungkan nih router antar router dengan topologi jaringan seperti ini. Hal yang pertama kita lakukan adalah tentu saja kita bikin dulu dong komponen-komponennya, PC, switch, router. Ya, kita bikin strukturnya sedemikian rupa, lalu kita hubungkan PC switch sama router dengan strike, lalu router antar router dengan si kabel cross. Nah, fast ethernet, maaf, kita ke router dulu. Nah, router ini kita bikin IP configuration dengan IP address 1.1 sebagai IP si router. Dan IP router ini bakal menjadi gerbang atau default gateway dari si PC ini 1.1.
karena sudah dipakai 1.1, maka fasternya ini bakal menjadi 1.2 untuk IPC PC. Nah, seperti itu. Jadi PC dan router itu bakal bisa langsung terhubung. Dan itu kita bakal bikin ke PC dan router yang lain. Nah, setelah itu kita bakal pakai lagi kembali analogi sederhananya. Jadi ini analogi sederhana yang saya buat ya sebenarnya. Analogi yang maskapai tadi atau ya maskapai tadi antar negara. Nah, kita tadi ibaratkan adalah kabel ini sebagai hubungan antar negara, hubungan diplomasi antar negara. Ada negara A, B, C, D, dan E gitu. Jadi kabel ini adalah menandakan sebagai hubungan diplomasi antar negara. Seperti itu. Kita kan ingin mengirim surat, atau dalam hal ini kita sebagai PC, ini adalah kita sebagai PC atau kita sebagai turis ingin mengunjungi beberapa negara seperti itu. Misalnya kita ingin mengunjungi negara A ke negara si B, gini, melalui bandara. Kita anggap ini sebagai negara gitu, switchnya. Dengan hanya ada hubungan diplomasi itu saja kan ilegal dong kalau misalnya kita langsung terobos saja. Tentu kita perlu sesuatu yang namanya kendaraan atau maskapai gitu. Dalam hal ini adalah routing ini adalah sebagai maskapainya atau sebagai kendaraannya lah gitu. Bisa saja kapal. Network sama mas ini kita ibaratkan sebagai tiket atau sebagai apa ya enaknya, paspor juga bisa, terserah deh. Yang penting adalah next stop ini adalah sebagai tujuan dari bandara yang akan kita tuju negaranya. Dalam hal ini adalah bandara si B, bandara negara si B, router si ini melalui jalur lintasan si Veteran 1.0 di sini. Maka dari itu lintasannya akan menjadi si 100.1 gitu. Dengan ini sebagai tujuan ini. Tiket gitu ya, enak tiket ya. Jadi tiket ini itu adalah tujuan si ini. Nah, oke. Bagaimana jika transit? Kalau transit, seperti yang saya bilang tadi, kalau kita ibaratkan ini sebagai tiket, sebagai tiket tujuan utama kita tetap negara C, kan? Tetap kita ingin berkunjung ke negara C gitu. Tapi ada kan sebagian beberapa negara itu yang tidak bisa kita langsung tuju ke negara tersebut. Mungkin negara-negara yang jauh gitu, misalnya dari Indonesia seperti saya bilang tadi, misalnya negara-negara yang ada di Afrika gitu. Kita harus transit dulu, mungkin ke Amerika contohnya, baru bisa langsung ke negara yang ada di Afrika, misalnya aja Ghana gitu, Zimbabwe. Oleh karena itu, jika kita berkaca melalui analogi seperti itu, otomatis kita bakal perlu persinggahan transit gitu. Nah, di router B inilah sebagai transitnya. Maka itu tiketnya tetap kita bikin ke negara yang akan kita tuju, dalam hal ini negara C. Tiket itu yang ini ya. Jadi itu 4.0 gitu. Ini kita bikin, nah ini 4.0. 4.0 adalah tiket menuju ini. Tapi kan nggak bisa langsung tuh. Jadi kita perlu transit nih. Transitnya itu adalah ditransit ke transit ke bandara yang B. Maka dari itu adalah salah 1.1 di Veteran 1.0. Dan kita juga bakal melakukan hal sebaliknya di sini. Dan ya, mungkin itu saja videonya. Cukup panjang sepertinya, sejam 4 menit. Oke, ini nanti mungkin bakal dipotong, tentu saja bakal dipotong, bakal dipercepat beberapa di bagian-bagian tertentu supaya videonya juga tidak bakal panjang. Oke. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Jika mungkin penjelasan saya ada yang kurang, ada yang tidak teman-teman mengerti, yang kurang teman-teman mengerti, jika teman-teman serasanya punya analogi yang lebih sederhana atau analogi yang lebih mudah diterima, intinya jika teman-teman itu lebih paham gitu
Mohon tulis di kolom komentar di bawah biar kita juga belajar bersama, karena juga saya masih belajar, saya tidak se-advance itu untuk menerangkan. Jadi maaf jika ada yang salah. Oke, itu saja mungkin. Terima kasih telah menonton. Sekian. Bye. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam.